welcome to our first podcast. Jadi ini adalah segmen awal kita. Segmen awal kita itu yaitu Bintang Kampus. Apa sih itu Bintang Kampus? Bintang Kampus adalah bincang-bincang santai bareng kampus. Jadi di segmen ini kalian akan terus ketemu sama kita, yaitu saya Dinda Gayatri Dan saya Ayu Yuni. Dan di setiap Bintang Kampus kita akan mengundang guest star yang berpengaruh nih di kampus kita, yaitu di IDB Bali dan New Media College Oke, tentunya. jadi untuk first podcast kita ini kita sudah mengundang guest star yang sangat spesial. Betul banget. Ini gestarnya benar-benar berpengaruh banget dari awal lahirnya IDB sama New Media College. Betul banget. Jadi langsung aja ya kita ketemu sama guest starnya. Ini dia gestar kita, Pak Kada Sudrajat Eskom. Halo Bapak, selamat datang di podcast kita. Oke, thank you atas undangannya ya. Dan selamat menjadi tamu pertama. Oke, sebelum kita masuk nih Pak bincang-bincang, Ya. bisa perkenalan dulu dong sama teman-temannya di rumah. Oke ya. Jadi saya di sini selaku founder dari kampus New Media College dan kampus IDB Bali ya, yang dulunya bernama STD Bali. Itu sih. Mau apa lagi? Oke, thank you, Pak. Jadi Bapak ini adalah founder dari kampus IDB Bali dan New Media, Media College. Jadi benar-benar hebat ya Bapak ini, Iya, pastinya spesial juga. Spesial banget nih. Tentunya di hati para mahasiswa. Iya, di hati para mahasiswa Iya. pastinya, tentunya. Kocak banget ya. Jadi kita bincang-bincang santai aja ya. Ya Pak, santai aja, nggak usah tegang lah. Oke. Oke, mau langsung? Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, Ya. kita pasti banyak yang kepo ya. Gimana sih awal mula terbentuknya IDB Bali sama New Media College? Oke ya, jadi saya ceritakan yang ini media dulu ya. Ya. Karena cikal bakal dari seluruh kampus yang ada di bawah yayasan ya, kita menyebut di bawah yayasan itu adalah New Media College ya. Oke. Awalnya sekali saya itu adalah seorang programmer ya, punya toko komputer. Pada saat itu saya menyuplai berbagai corporate ya yang ada di lingkungan Bali. Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat itu ada booming namanya internet cafe ya. Pernah dengar ya? Internet cafe. Nah, kamu belum lahir kalau itu. Ya, jadi internet cafe itu booming di sekitar tahun 2000-an deh ya. Jadi saya pada saat itu juga tertarik, akhirnya selaku komputer juga bikin internet cafe. Nah, waktu itu saya bikin sekitar 40 unit terminal ya. Wow. Terminal ya, banyak banget itu ya, toko komputer ya. Harganya jelas-jelas sudah harga miring kan dikasih sama distributor ya. Tapi karena persaingan yang begitu tinggi, saya jualan komputer. Saya paling sering juga membangun internet cafe di tempat lain ke customer maksudnya ya. Saya sendiri juga bikin dulu ya. Akhirnya terjadi persaingan nggak sehat ya. Yang dulu profitnya lumayan buat beli apa namanya itu ayam goreng. Begitu semakin lama berubah menjadi nasi jenggo gitu loh profitnya. Ya, artinya udah nggak ada secara skala bisnis itu nggak profitable lagi karena tidak ada biaya maintenance segala macam. Nah akhirnya saya berpikir nih dengan kakak saya Pak Nyoman Sutejo ya, waktu itu kan membangun berdua tuh, ini diapain nih komputer ini ya, kalau disumbangin kayaknya sayang, karena kenapa, kita belum ada profit pada itu. Akhirnya berpikirlah kita membuat sebuah kursus ya, lari ke education pada saat itu. Education itu kita juga mau buka yang nggak lazim gitu loh ya, yang out of the box lah, yang tidak biasa orang bikin pengetikan Word lah, Excel lah. Waktu satu kami nggak berpikir seperti itu kan, akhirnya kita bikin kursus yang memang dibutuhkan oleh dunia industri, tapi jarang ada yang mengadakan. Kita pilih akhirnya pada saat itu adalah desain grafis, yang gitu loh ya. Terus teknik komputer, teknisi komputer. Tapi kita lebih dikonsennya sih waktu itu di desain grafis lah. Ya, desain grafis, multimedia, animasi dan sebagainya. Nah, itu awal mulanya New Media. New Media Interaktif waktu itu namanya. New Media Interaktif. Ya, belum college pada saat itu ya. Nah, akhirnya setelah kami buka setahun, luar biasa gitu loh. Artinya peminatnya banyak banget. Pada saat kami pertama kali buka itu ada 80 yang mendaftar. 80 orang. Itu luar biasa banget ya. Artinya kami juga nggak menyangka animo dari masyarakat
Bali pada saat itu begitu antusias ya, mungkin karena aneh kali ya, ini jurusannya apa ya gitu ya. Akhirnya mereka tertarik, interest, dan benar-benar itu menjadi sebuah trigger buat saya dan Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Sutedja untuk lebih mengembangkan education lagi. Nah akhirnya setelah itu baru kami membuat yang lebih durasinya lebih panjang lagi, yaitu yang 6 bulan dan 1 tahun, 2 tahun juga ya. Juga animonya bagus banget, karena yang kursus-kursus yang kemarin ikut juga yang PP1, PP2 gitu. Nantinya terus berkembang dan pada saat itu pernah juga sampai mencapai 500 ya. Peserta didik pada saat itu, sehingga kami harus membangun NMC yang sekarang ya. Okay. Ini gedung yang pertama nih. Ini gedung pertama, setelah itu NMC, setelah itu rektorat yang sebelahnya lagi. Gitu loh, asal muasalnya. Setelah itu ke depan lagi. Parkir maksudnya ya. Nah, dari sana muncul New Media College ya. Akhirnya kita itu bertahan cukup lama dan ada lagi permintaan dari yang sudah alumnus, "Pak, kok nggak sekalian sih Pak yang bikin S1? Ya udah gue jabanin deh ya," kan. Kalau kita masih bingung gitu loh, ini kemana arah lari izin segala macam, kan kita nggak pernah ngurus yang begituan kan. Benar-benar kita develop ini, create ini tidak ada orang luar, hanya kami berdua. Sehingga benar-benar kami ingin tahu nih sampai di mana sih susahnya ngurus kayak begini, yang benar-benar susah akhirnya kan. Akhirnya muncullah waktu itu Amik New Media. Amik ya. New Media. Nah, pernah dengar ya sekilas ya. Iya, sekilas. Amik New Media, kita beranjak dari D3 kita, D3 dulu, setelah itu baru nanti yang S1-nya. Nah, muncullah SD Bali. Nah, gitu prosesnya. Oke. Gitu. Jadi Panjang kan saya ngobrol. Kalau saya ngomong terus nih, ini nggak pernah ngomong nanti ya. Oke. Tapi keren ya, dari bawah banget. Bawah banget. Iya, jadi lumayan perjuangannya panjang juga Oh, ya Pak panjang untuk banget. menjadi yang sekarang. Iya, Wah, keren makanya banget nggak ada sih. yang bisa nipu saya. Karena saya tahu persis apa yang ada di dalam gedung ini. Oke. Dari ininya juga, kemana lari airnya hujan saya tahu itu. Wah. Karena Dari saya awal banget. karena saya juga yang membangun gedung ini. Iya, wow. Nggak pakai apa namanya itu ya, jasa-jasa itu benar-benar kita create build sendiri gitu loh. Oke, jadi emang langsung dari tangan ownernya nih. Ya, Wih, keren tapi banget. ntar saya mau pensiun, mau diganti sama Andi nanti. Oh gitu. Wah, jangan dong. Oke. Berarti panjang banget ya Iya. sejarahnya, dari benar-benar dari nol sampai bisa Iya. Sebesar ini. sebesar ini. Wah. Benar hebat sih. Salut Pantas sama Bapak ya. spesial di hati Bapak. Keren banget. Oke. Jadi kalau kan banyak yang ngira nih Pak, NMC dan STD itu sama. Saya pun begitu. Jadi baru masuk ini, jadi saya bingung, ini ada 2 gedung tapi sama karena fasilitasnya kan di satu tempat yang sama. Tenaga kerjanya juga. Sebenarnya apa sih yang membedakan 2 gedung, maksudnya 2 institusi kali maksudnya ya. Iya, betul. Oke. Jelas yang pertama kan kalau kita di New Media itu lebih pada keahlian. Ya. Makanya kalau yang di New Media nggak pernah nanti dia jadi namanya agama, ya kan? Iya. Ya, nggak ada namanya Pancasila, ya. Karena memang tujuan dari New Media, kamu begitu masuk ke New Media diajarkan pada ilmu yang memang menjadi tujuan kamu ya, apa yang menjadi jurusannya ya. Setelah itu out dari sana, ya udah kerjamu itu gitu. Iya, betul. Misalnya seorang akunting, ya udah pasti nanti outcome-nya adalah akunting. Nah, cuma sampai sebegitu doang ya, non gelar ya, tapi keahlian udah pasti Anda akan dapat ya. Skill. Nah, kalau yang di IDB sendiri itu lebih kepada keilmuan kesarjanaan di sana ya. Sehingga di sini ada title-nya yang di IDB ini, baik dari yang D3 maupun S1-nya. Gedung sama ya, karena begini, di bawah yayasan itu diperbolehkan untuk saling bertukar sarana dan prasarana. Sehingga biarpun beda level, beda jenjang, beda itu nggak masalah kok. Ya, jadi siapa tahu harapan kami yang PP1 ternyata kurang nih ilmu saya nih. Ya udah, saya masuk lagi deh ke IDB kan. Sorry IDB. Kita denda 5.000 ke IDB kan. Kita ada institut loh sekarang. Jadi Institut teman-teman. sekarang kalau misalkan salah sebut denda. Denda 5.000. Oke.
dimasukkan ke kaleng nanti ya. Jadi buat kalian yang mau daftar jangan sampai salah sebut lagi nih. Karena kita udah naik level. Udah naik level ya, udah Iya, jadi masa institut mau sekarang. sekolah terus institut dong sekarang. Tuh. Institut udah hampir setara dengan levelnya universitas. Wow. Ya. Kita kemarin ada 2 pilihan, mau jadi universitas atau jadi institut. Cuma saya selaku founder nggak mau jadi institut. Karena apa? Jadi universitas. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang melatar belakangi kita. Karena kalau institut itu lebih terfokus gini ya. Dari sisi ilmuannya. Kalau universitas itu agak luas. Luas ya. Ya, dan kami nggak mau luas-luas itu. Oke Pak, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya nih, pasti Bapak ada alasannya dong mendirikan suatu lembaga pendidikan. Jadi apa sih Pak yang membangun Bapak ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan nih? Ya. Lembaga pendidikan itu menurut saya ya, itu pahalanya tinggi, besar ya. Karena kita mendidik orang yang mendidik manusia Indonesia atau manusia Bali itu menjadi lebih ya. Yang dulunya dia nggak bisa, akhirnya bisa. Dalam bidang ilmu yang diambil. Nah, itu pahalanya besar banget. Ya, itu yang melatar belakangi kami kenapa kami bergerak di bidang education. Ya, walaupun secara bisnis ini nggak murni bisnis sebenarnya. Ini lebih kepada sebagian bisnis, sebagian lagi kepada sosial. Oke. Ya. Makanya saya bilang pahalanya besar. Makanya kalau bisa sekarang masa pandemi begini nggak bisa bayar tunai, ya udah cicil aja gitu loh. Gimana caranya biar mereka anak-anak di sini, mahasiswa di sini itu tetap bisa kuliah, menuntut ilmu sesuai dengan bidang yang diinikan, yang diambil. Keren ya Pak, Ya. tepuk tangan dulu nih buat Pak Kade. Ternyata benar-benar memikirkan anak bangsa Iya, ya. Ya. Memikirkan masa depan ya, Iya, masa depan betul. kedepannya gitu. Betul. Oke, pasti kan ada jatuh bangunnya nih Pak dalam membangun IDB Bali dan New Media College ini. Ya. Dan pastinya itu adanya persaingan gitu Pak. Jadi pernah nggak sih merasa kayak sukses nggak ya ini, sukses nggak? Apalagi kan pada saat itu desain itu masih awam ya bagi Ya. orang-orang. Jadi ada nggak sih Sedikit merasa dilema gitu iya, ya. dilema gitu dalam menjalani Jalin apa? Dari- Jalin hidup. boleh juga. Kalau saya melihat kalau terlalu jatuh banget sih enggak ya, karena begini, itulah enaknya karena saya mulai dari bawah. Jadi jatuhnya begini pelan-pelan dulu, tiba-tiba datang di atas jatuhnya gubrak beda. Wah, iya. Ya saya warisan nih, tolong dong sekolah ini dibesarin. Saya nggak mampu, jatuhnya jatuh beneran. Wah, Nah kalau kami enggak, karena memang dari awal sehingga tahu persis A sampai Z tuh saya tahu apa yang harus kami lakukan di sini. Sehingga sampai jatuh tuh enggak sih ya. Secara halangan pasti ada ya. Kalau memang suatu usaha nggak ada halangan tuh bohong gitu. iya betul. Ya, kamu jadi putri kampus kan banyak halangan Iya, kan? Betul banyak. banget. Banyak persaingan kan? Nah, itu salah satu contohnya dan kita tentu ada lah, tapi kita menyikapinya dengan bijak saja karena situasi seperti persaingan itu dengan tetangga sebelah. Nah, sebenarnya kalau sekolah tuh ada persaingan loh, ya teman-teman adik ya. Yang ada adalah kerjasama. Kerjasama. Ya, seperti misalnya nih kita bikin jurnal publikasi ilmiah, kita nggak bisa berdiri sendiri loh. Kita boleh berdiri sendiri tapi kuenya kecil banget. Tapi kalau Anda berkolaborasi dengan PTN, PTS luar, itu gede sekali poinnya. Dalam negeri beda, luar negeri beda lagi. Makanya kan sering kita ada yang IDB nggak di sini ada. IDB. Saya Ya IDB ya. Makanya di IDB kan sering ada namanya guest lecturing Iya, dengan nah, itu poinnya tinggi. Nah, nggak ada persaingan sebenarnya. Yang ada kita saling bagaimana kerjasama membagi. Kamu punya apa sih kelebihan apa sih bidang ilmu kamu? Oh seperti ini ya udah kita kolaborasikan. Nah seperti itu. kalau itu bagus ya. Iya, jadi Wajib persaingan. hukumnya itu. Ya. Kalau persaingan dalam marketing pasti ada, ya kan? Saya minta pada marketing saya silahkan di belakang ugal-ugalan ya, tapi di atas adem gitu. Akhirnya ketawa dong. Oke, gitu. Begitu, oke. Pastinya juga kan untuk dalam pembentukan institut ini pasti ada yang namanya logo. Peran logo itu penting kan, Ya. sebagai identitas kita. Jadi sebenarnya gimana sih awal mula pembentukan logo IDB dan NMC itu Pak? Serta maknanya itu sebenarnya seperti apa? Kalau ini pertanyaannya agak susah nih ya. Karena begini, kalau New Media College itu logonya kan kayak disket itu ya. Iya, betul. Disket ada gambar burung gitu loh. Itu kalau itu maknanya adalah kita ingin media disket ini membawa terbang ya
seluruh ide-ide yang ada di dalam kampus ini. Makanya ada burungnya itu ya, bulu burungnya itu ya. Nah itu logo NMC ya. Kalau IDB Bali itu lebih kepada modern look. Modern look. Ya, sehingga dia kayak Pac-Man begitu kan. Apa yang gua mau makan ya kan begitu ya. Tapi yang jelas tetap tidak menyampingkan warna coloring kita. Itu kenapa ya bisa terpilihnya warna biru dan orange? Karena kita melihat bahwa biru itu benar-benar sama orange tuh looknya dapat gitu. Ya kan? Iya, Tapi betul. kalau biru orange itu sepertinya melambangkan kegairahan gitu loh. Kegairahan ownernya untuk membangun kampus yang lebih baik lagi. Biar Itu sih mahasiswanya juga filosofinya. bergairah ya. Iya, bergairah kan. Coba kalau dipoto pakai warna orange kan atau warna biru kan kinclong dapat kan. Tuh. Gitu. Lebih mainstream juga ya Pak ya warnanya. Beda ya Betul. dari Iya beda banget dari kampus-kampus lain. Orang kita kampus out the box ini. Oke. Iya sih benar juga. Iya. Iya benar-benar dari pemilihan logo sampai warna pun Iya. Iya. out of the box. Tapi pemilihan logo dan sebagainya itu kita kerja tim. Kerja tim. Ya, karena saya sendiri mau menyadari bahwa saya bukan orang yang desainer. Ada tim kami yang desainer, masa kampus desain jelek logonya kan? Kita mau yang benar-benar yang sesuai dengan apa yang Anda dapatkan, apa itu ilmunya, udah terapkan aja di sini. Ya udah, jadilah seperti itu logonya gitu. Gitu. Keren Ya. Pak. Keren. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Oke. apa sih alasannya? Kenapa sih kita harus banget pilih IDB Bali atau New Media College? Ya. Ada dua pilihan investasi ya di dunia pendidikan, yaitu di New Media College dan di IDB Bali ya. Kalau Anda ingin benar-benar short ya, ingin begitu kuliah ya, begitu tamat kuliah udah langsung kerja, itu pilihannya adalah New Media College dengan waktu yang rentang yang singkat, 1 tahun 2 tahun ya. Tapi kalau Anda yang pingin gelar tapi mempunyai ilmu yang sama dengan NMC plus ya, dalam artian plus dengan pemilihan bukan pemilihan ya, dengan lecturingnya, dengan kekuatan dari ilmu ininya, pengayaan ilmunya, pilihlah IDB ya. Dan kalau nikah kan keren, ada gelarnya kan. Nah itu penting juga loh ya. Nah, bagi yang pingin ya wajib datang ke IDB karena kita ini tidak menyebut kampus yang massal di sini. Kita menyebutnya di sini butik kampus, ya. Kenapa menyebutnya butik kampus? Kita hanya mengolah sedikit orang, tapi bisa memberikan services yang lebih baik. Itu. Kalau di NMC juga begitu. Ya Anda lihat di sini kan nggak terlalu banyak kan mahasiswanya kan. Satu kelas 24 orang, satu kelas cuma segini. Apalagi pandemi seperti ini cuma 16 orang seperti itu. Jadi keunggulan kita memang dari sisi servicesnya, ya. Kalau masalah proses belajar mengajar sebagainya, udahlah kita pasti yang terbaik deh. Yang terbaik. Nah, apalagi dari dosen-dosennya yang muda-muda semua kan. Iya. Nggak ada dosen tua di sini, kanggo di sini ya. Sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa saya harap tidak ada jarak gitu loh ya. Ya tentu dalam artian tidak ada jarak tapi tetap pakai atau misalnya sopan santun terhadap dosen Iya, kayak gimana benar. kan begitu. Ya, Itu setuju. sih. Oke, jadi teman-teman yang ingin Datang mau berkunjung ke lihat-lihat, IDB. mau daftar bisa. Bisa banget Bisa nih. banget. Ya. Jadi udah ada gedung baru ya, Ya. gedung baru dan semuanya udah oke banget, udah keren pastinya. Terjamin deh kalau kalian kuliah di sini ya kan. Yang terakhir, Ya. apa harapan Bapak untuk IDB Bali dan New Media College? Harapan saya tentu selaku founder di sini bahwa apa yang sudah adik-adik investasikan ya, baik itu di NMC maupun di IDB Bali, itu nanti outputnya atau outcome-nya sesuai dengan harapan dari adik-adik semua ya. Yang mengambil jurusan desain menjadi seorang desainer ya, yang mengambil jurusan interior menjadi seorang interior ya, bukan menjadi SPG atau apa yang tidak ada hubungannya, kan banyak seperti itu. Nah itu harapan saya, sehingga ilmu yang Anda pelajari di sini keluarnya pun sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Itu ya. Astungkara ya. Semoga ya kita semuanya jadi lebih baik ya intinya Betul. ya. Astungkara. Oke, jadi sudah banyak banget yang kita tanyakan kepada Bapak Kada. Jadi terima kasih banyak Terima kasih banyak, sudah
meluangkan hadir, waktu iya. juga di tengah pandemi kayak gini pasti Iya. banyak bapaknya juga sibuk, banyak Banyak kegiatan, tapi masih bisa menyempatkan waktu ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sip. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke, thank you ya. Oke. So guys, itu adalah podcast pertama kita, jadi tetap stay tune. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya. Bye.